berubah tiap waktu. Itu kan ditetapkan dan kemudian nanti visi misi itu ya udah seperti itu aja. Nah, informasinya tidak terlalu berubah. Makanya dan kemudian untuk penggunaan di website dinamis banyak digunakan seperti apa? Ya, ya seperti website Shopee tadi teman-teman. Website Shopee tadi di mana ada banyak fitur ya, terkait barang, informasi terkait toko, informasi terkait pelanggan juga ada. Jadi di aplikasi Shopee itu, itu sangat banyak sekali datanya. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan yang besar seperti itu, makanya websitenya itu kompleks. Dan selain itu, Shopee juga apa ya istilahnya? Dia juga mencoba agar tampilan yang diterima oleh pelanggan atau pengunjung Shopee itu tampilannya bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Tampilannya atau barang-barang rekomendasinya itu seperti em, apa rekomendasi barang yang memang dia itu tertarik di barang tersebut. Jadi akan sangat jarang ketika tampilan Shopee itu random misalkan. Tuh ya mungkin satu dua ada ditampilkan barang yang lain. Tapi yang sering muncul di produk rekomendasi itu barang-barang yang mungkin sesuai dengan minat kita. Dan itu kemungkinan salah satu bentuk marketing 5.0 juga bisa, teman-teman. Jadi itu sudah dilakukan oleh robot ya, oleh otomasi, di mana dari berdasarkan apa yang teman-teman klik di Shopee, nah itu akan memunculkan barang tersebut, memunculkan kategori barang tersebut di halaman pertama. Semakin sering teman-teman mengklik kategori barang itu, nanti akan semakin muncul barang rekomendasi sesuai yang teman-teman klik. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu sudah pakai otomasi marketing 5.0 kemarin yang disampaikan ya contohnya seperti itu. Nah, itu untuk website statis dan dinamis. Nah, kemudian ada juga website berdasarkan fungsi. Ini ada website pribadi, e-commerce, profil perusahaan, portofolio organisasi, portal forum komunikasi, dan website e-learning. Nah, kira-kira website pribadi itu website yang kayak gimana sih teman-teman? Website pribadi, silahkan. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat website pribadi. Nah, kalau kita lihat fungsinya website pribadi, konten yang ada di dalamnya itu isinya apa sih? Kontennya seperti apa yang ada di website pribadi. Banyak ya sebenarnya ya macam-macamnya kalau misalkan kita lihat website berdasarkan fungsi, kalau teman-teman cari di apa namanya internet, cari di Google, boleh teman-teman sambil search di Google atau mungkin pakai ChatGPT, contoh website pribadi. Nah, oke, mungkin nanti bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Ya, portofolio, info kontak. Oke, website portofolio nanti itu termasuk website pribadi. Kalau kategorinya mungkin nanti bisa ke apa ya? Bisa cenderung ke website portofolio gitu. Tapi kalau misalkan dia perorangan, oke sih, dia masih bisa termasuk ke website pribadi juga. Jadi misalkan teman-teman dulu, saya kemarin masang apa namanya ya, background Zoom berupa billing warnet itu kan. Nah, saya coba ngecek teman-teman berapa orang sih yang tahu gambar billing lumba-lumba tersebut, ternyata banyak. Nah, saya yakin teman-teman yang masih menemui website billing tersebut, apa website billing, background billing tersebut pasti tahu bahwa sebelum orang-orang masuk ke era sosial media,
di mana dia sering posting terkait um, dia jalan-jalan kemana, terus kemudian dituliskan captionnya. Jadi sebelum era sosial media, orang-orang yang suka menulis, mereka itu menuliskan ya keluh kesah, ya apa namanya pengalamannya dia, itu mereka menuliskannya di blog. Mereka menuliskannya di blog, baik itu pengalaman pribadi ataupun bisa jadi apa namanya resep masak, chord gitar, kunci gitar, terus kemudian ada juga curhat. Jadi blog ini kayak buku diary, nah kayak gitu. Nah dulu orang-orang sering menggunakan blog untuk menulis, mencurahkan segala isi hati. Jadi seperti itu. Nah sekarang ada nggak teman-teman yang dulu pernah membuat blog? Saya minta untuk dituliskan di kolom chat. Kalau masih ingat blognya apa, nah silahkan dituliskan. Kita coba cek bersama-sama. Dulu ada contohnya ya teman-teman ya. Tapi kok bilang contoh website Blogspot. Ini untuk penggunaan Blogspot dulu sering digunakan itu di tahun berapa ya? Ya 2000, mulai 2000-an awal internet itu kayaknya udah ini sih. Ya sekitar 2003 sampai 2010-an lah. Ya, itu era Blogspot masih apa namanya? Masih gencar-gencarnya teman-teman era Blogspot. Itu banyak konten-kontennya di situ. Ada yang nulis konten apa namanya cerita pendek gitu ya. Jadi di situ kalau kita lihat sifatnya, isinya atau kontennya apa ya? Konten hiburan biasanya, konten informasi. Jadi itu salah satu contoh di website pribadi. Dan kemudian ada website portal berita. Nah, website portal berita itu seperti apa? Ya, sambil ini ya, kayaknya bisa juga sih. Hmm. Nah, oke. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh website Blogspot. Nah, ini sudah lama banget ini dan ini tidak diupdate pastinya karena tampilannya masih seperti ini. Saya coba carikan lagi. Nah, ini contohnya untuk website pribadi. Kalau di sini, oh ini website dari luar ya. Saya coba untuk website yang lain. Nah, ini ada salah satu contoh juga, salah satu bentuk website pribadi. Ini mungkin yang buat polisi, teman-teman ya. Yang buat polisi, terus kemudian dia nulis segala hal tentang kepolisian. Kalau kita lihat di sini ada ya apa beda penyidikan dan penyelidikan. Nah, itu. Nah, jadi dulu website Blogspot itu biasanya kita berikan ini jumlah visitor. Nah, begitu ada yang berkunjung, langsung sini akan update. Anda adalah pengunjung ke 2175, 2 juta ya, 2.175.423. Dan ini juga ada donasi penulis. Nah, ketika kita klik, larinya ke PayPal. Nah, dulu cara biar orang dapat duit dari nulis ya salah satunya donasi. Tapi ada juga dulu orang menggunakan AdSense, teman-teman. Saya nggak nemu contohnya nih. Orang-orang itu pakai AdSense. Jadi ketika nanti akan muncul iklan pop up, nah itu biasanya nanti diklik. Oke,
Itu tadi untuk website pribadi, terus kemudian website portal berita seperti apa ya? Ya, ini portal berita. Oke, nah, di sini ada iklan ya. Kalau iklannya ini ya punya dari Detik sendiri. Oh, ini banner, bannernya ini yang bikin dari Detiknya sendiri. Ah, ini ada Google Display Network kalau nggak salah. Jadi ini iklan, ya, sebuah website ini untuk memonetisasi websitenya itu dia bisa pakai dari Google Display Network. Misalkan kita punya website, pengen kita kasih iklan nih biar dapat duit, ya kita bisa menawarkan website kita untuk ditampilkan iklan. Apakah iklannya nanti iklan pop up atau berupa banner seperti ini? Nah, ketika kita klik landing page-nya kemana? Landing page-nya ya ke Optik Melawai. Oke, ketika kita klik di iklan tadi Optik Melawai, ya dia akan menuju ke websitenya Optik Melawai. Oke, itu adalah salah satu contoh website portal berita. Kemudian ada website e-commerce tadi kita sudah buka, apa ada Shopee, ada Tokopedia, dan mungkin kita coba cari yang lain ya. Blibli, Blibli, ya, ya sama halnya seperti Shopee. Dia pasti tampilannya rame, gimana di halaman depannya itu ada banyak rekomendasi barang-barang yang kira-kira menarik untuk pelanggan. Oke, itu tadi untuk website apa namanya e-commerce. Terus kemudian ada website forum diskusi. Website forum diskusi seperti apa contohnya teman-teman? Ya, ini tadi teman-teman ada yang menjawab kompas.com, detik.com. Oke, itu website portal berita. Nah, coba dong saya diberikan eh, apa namanya contoh untuk website forum diskusi. Diberikan contoh. Apa teman-teman website forum diskusi? Teman-teman di sini dulu pernah ada yang mengakses ini ya di era 2000 berapa ya dulu ya? 2000 sama lah kayak blog lah. Ya, 2004 sampai 2002 2014. Kaskus ini dulu banyak rame nih ya, banyak dibuka Kaskus ini, tapi sekarang mulai sepi. Nah, ini di website Kaskus juga ada iklannya nih. Nah, di sini ada tulisannya Ads by Google. Nah, mereka menggunakan Google Display Network. Jadi nanti siapapun yang mengklik ini, ya, dia akan mendapatkan revenue. Dia akan mendapatkan apa namanya keuntungan. Nah, sementara ini Kampus League dia yang beriklan, dia harus bayar. Nah, ini salah satu bentuk contoh digital marketing, teman-teman. Kemarin teman-teman mungkin sudah belajar terkait SEM, ya ini salah satu contoh SEM atau biasa apa ya? Ada yang menyebutnya dengan pay per click. Jadi kalau saya ngeklik ini, nah kalau saya ngeklik dan kemudian apa namanya, ini untuk awareness awareness saja ya, biar orang tahu kampus leak gitu. Jadi kampanyenya berupa di apa iklan itu menuju ke akun sosial media, gitu. Nah, ketika kita klik ini, nanti
kampus lead ini dia akan membayar sesuai dengan budget yang dia tuliskan di awal. Nah, ini salah satu bentuk pay per click. Jadi dia harus bayar. Ya, kampus lead bayar. Nah, Kaskus sebagai yang apa namanya, dia menampilkan iklan ini, dia yang akan dapat keuntungannya. Jadi seperti itu. Ini diambil dari kalau nggak salah ini Google Display Network kalau yang kayak gini. Nah, teman-teman untuk websitenya bisa nggak menampilkan seperti ini juga? Ya bisa, bisa aja kalau teman-teman punya website. Itu untuk website forum diskusi, terus kemudian oke, Quora ya, ada Quora juga. Oke, Quora. Quora itu apa ya? Oh, ID Quora.com. Nah, ini biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman ya. Bahkan pertanyaan yang nyeleneh pun juga ada di sini. Gitu. Ini Quora. Oke. Selanjutnya ada website perusahaan. Website perusahaan ini ada Alfamart itu. Ada Alfamart tadi salah satu contoh websitenya. Terus kemudian ada website komunitas. Website komunitas misalkan seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya isinya apa ya sama kayak company profile gitu, tapi dia lebih ke komunitas. Nah, ini organisasi nirlaba. Ya bedanya mungkin dia nggak cari keuntungan gitu ya teman-teman ya. Website komunitas, kemudian ada website portofolio, website portofolio. Sebentar. Oh ya, saya lupa websitenya ya. Mungkin teman-teman bisa ini siapa tahu sudah ada informasi. Halo Pak, nanti saya cari aja. Nah, contoh website e-learning, e-learning ya kayak ini. Misalkan di kita itu ada eh, ini, yang e-training, sorry, e-training ya. Ini sama, ini kayak website e-learning di mana nanti kita bisa belajar mandiri apa yang ingin kita pelajari. Ini kelasnya kalau ini dibuka sesuai dengan ya, ini teman-teman bisa mengakses website e-training ya, di mana di dalamnya itu ada materi-materi. Ya, ini Microsoft PowerPoint. Di sini menambahkan dan menghapus slide, mengganti layout slide, dan yang lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk belajar atau untuk pelatihan. Itu website e-learning, kemudian ada website organisasi. Nah, website organisasi ya kayak tadi gitu ya. Apa kampungHalaman.org. Nah, itu bisa website organisasi ataupun misalkan website instansi ya, misalkan em, Disnaker Kota Padang itu punya website. Jadi itu apa website instansi pemerintah. Jadi itu contoh website berdasarkan fungsinya. Nah, tadi fungsi website. Jadi kira-kira teman-teman misalkan punya website itu pengen buat apa sih? Oh, saya cuma pengen buat misalkan buat berkeluh kesah aja. Ya, itu berarti itu termasuk salah satu contoh website pribadi. Nah, isinya apa ya? Isinya nggak terlalu serius ya teman-teman ya. Mungkin curhat atau mungkin isinya cerpen. Nah, itu website pribadi. Itu tadi semua untuk fungsinya. Nah, sekarang website berdasarkan platform. Nah, ini udah masuk ke cara pembuatan website. Jadi nanti teman-teman, kemungkinan kalau di digital marketing ini ada nanti pembuatan website ya. Tapi nanti tergantung nanti instruktur yang setelah ini mengampu, apakah akan memberikan materi terkait website atau seperti apa. Tapi biasanya di digital marketing ada sih nanti pembuatan website. Tapi website yang dibuat oleh teman-teman nanti bukan website yang
kompleks gitu ya teman-teman ya. Bukan website yang kompleks, website yang dibuat nanti hanya untuk landing page saja. Hanya untuk landing page. Nah, kemungkinan teman-teman akan menggunakan website CMS. Website CMS itu seperti halnya Blogspot atau WordPress itu yang bisa online ya. Tapi kalau misalkan teman-teman harus pakai local host terlebih dahulu, apa tampilannya itu dibuka di komputer sendiri dulu. Nah, itu biasanya pakai Joomla atau Drupal kayak gitu. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan Blogspot itu kan enak, udah ada template-nya. Jadi bisa milih, bisa mengimpor template juga. Temanya, sorry, bisa mengimpor temanya. Nah, pertama website CMS digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengatur konten tanpa memerlukan pengetahuan mendalam. Itu template, terus kemudian tampilannya, menunya di mana, itu tinggal download temanya aja nanti udah bisa langsung menyesuaikan. Tinggal teman-teman hanya apa? Hanya memberikan kontennya saja. Hanya memberikan konten misalkan konten kontak us atau mungkin konten alamat kami ya, kayak gitu. Terus ada konten produknya. Jadi ketika ngeklik produk itu muncul konten-konten terkait produknya. Oke, itu untuk CMS. Jadi isinya gampang. Kalau CMS ini kayak ya kayak ngedit di Microsoft Word atau Google Docs, ya udah kita ngetik title-nya apa, terus kemudian nanti baru isi dari apa namanya, isi dari websitenya itu kayak gimana. Itu untuk CMS. Nanti bikin kayak Blogspot atau WordPress itu masih oke lah, masih gampang. Nah, yang kedua ada yang namanya website builder. Platform ini cocok bagi yang ingin membuat website secara singkat tanpa kemampuan coding sedikit pun. Jadi teman-teman nggak perlu apa ya tahu coding untuk membuat tampilan website menarik itu enggak. Itu hanya tinggal drag and drop saja. Coba saya pengen pengen lihat contohnya. Ada nggak ya? Jadi contohnya di Google sendiri juga ada Google Sites namanya. Nah, itu teman-teman bikinnya gampang banget. Tinggal misalkan mau tombol gitu, tinggal drag and drop aja tombolnya ditaruh di mana gitu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi tampilannya bisa dua ya teman-teman ya. Nanti bisa di switch ke tampilan mobile atau tampilan eh, PC. Nah, ini misalkan mau nampilin gambar, itu hanya insert gambar, terus ditarik aja gambarnya kanan ke kiri itu bisa. Sementara kalau teman-teman membuat web pakai HTML, wah itu nggak bisa. Itu harus pakai apa? Kita masukkan dulu script HTML-nya, terus kita percantik dalam halamannya itu pakai CSS. Nah, ini diklik aja, dipindah-pindah bisa. Ini salah satu contoh website pakai Wix. Eh, misalkan sites.google.com. Nah, saya coba yang salah satu ya. Ya, ini. Jadi misalkan sudah ada teks ini, ya tinggal dipindah aja gini bisa. Di sini nggak ada codingnya sama sekali. Nah, ini tinggal di drag and drop aja. Nah, misalkan nanti ada halaman, oh ini yang halaman ini ya. Nah, contohnya, nanti kalau teman-teman membuat website ya untuk landing page ya pakai pakai apa namanya Google Site ini nggak ada salahnya.
Ntar saya pilih yang ada produknya. Mungkin ini aja, kopi hati. Saya coba tampilkan contohnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini bikinnya nggak pakai ini sama sekali, nggak pakai coding sama sekali. Ya udah tinggal drag and drop aja. Misalkan klik menu, menu coffee. Menu kopi apa aja? Nah, ini ada tampilannya. Ini ada signature. Ntar saya view publish site aja. Kita lihat. Ya, ini. Nah, ini tinggal insert picture, taruh di sini. Udah selesai. Ya, tampilannya juga lumayan. Tapi sekali lagi ini untuk website statis ya. Oke, itu misalkan menu non coffee. Nah, ini contoh menu non coffee. Nah, jadi nanti teman-teman juga di sesi bukan dengan sesi saya, kita nanti akan membuat juga website ya teman-teman. Pastinya nggak pakai coding kok teman-teman, mudah pakai Google Site atau pakai Blogspot atau yang lainnya. Nah, itu tadi untuk website builder. Nah, yang terakhir, kalau misalkan teman-teman punya pengetahuan coding yang advance terkait HTML, JS atau CSS, itu ya membuat website menggunakan coding ya memang benar-benar dari awal. Jadi kayak gitu, menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mau membuat website menggunakan CMS, website builder, atau coding. Tapi semuanya tergantung tujuan websitenya. Digunakan untuk apa? Ya, tujuan websitenya misalkan untuk apa namanya? Cuman untuk company profile aja atau cuman untuk landing page saja. Itu ya nggak usah yang advance gitu ya nggak masalah. Tapi saya kemarin lihat ada ini nih. Oh, ini. Ya, toko kopi Tuku. Ini websitenya keren banget teman-teman. Ya, websitenya ini kopi Tuku. Nah itu ya bisa jalan ini. Ya. Ini interaktif sekali websitenya. Jadi ini kita mau milih, kita mau ke page yang mana ini itu bisa ambil ini beragam roastery coffee. Jadi menunya itu kayak ini cuman gambar gitu, tapi dia di dalamnya juga ada link. Misalkan tunggu dapat nih kita klik ya nanti ya ini ke menunya di bawahnya. Wah ini websitenya bagus banget nih. Oke, jadi itu salah satu contoh website berdasarkan platformnya. Kalau tadi kita udah ngomongin website, kita udah ngomongin banyak macam soal website dan itu isinya macam-macam. Nah, sekarang kita masuk ke microsite. Microsite ini cuman web kecil, cuman web kecil aja. Terus di dalamnya isinya apa teman-teman? Isinya hanya tombol. Itu kalau untuk yang viewing. Biasanya microsite ini digunakan perusahaan untuk apa namanya? Campaign atau kampanye. Misalkan punya produk baru dan dia ingin mempromosikan produknya, ada kampanyenya. Nah, itu dia menggunakan microsite supaya itu tadi supaya tidak mengganggu website pribadi website company profile-nya. Sorry. Jadi itu adalah microsite. Nah, kenapa sih harus ada microsite padahal perusahaan itu sudah punya apa namanya eh, website, sudah punya website ya supaya itu tadi tidak mengganggu tampilan website utama. Terus biar kontennya itu lebih spesifik dan terarah, biar efisiensi. Nah, itu kan ada situs utama menjadi lebih rapi karena tidak terganggu dengan promosi-promosi yang ada. Perusahaan itu kan kalau perusahaan besar promosinya kan pasti sering ya, kampanyenya pasti sering. Nah, makanya itu dia nggak pakai website utama. Website utama mungkin cuman link atau gambar kecil aja. Nah, dia pakai website um, microsite. Kesempatan menguji ide baru, membantu SEO, dan membangun brand awareness. Jadi itu manfaat dari microsite. Nah, ini untuk jenis-jenisnya interaktif, mendorong interaksi pengunjung. Terus ada basic,
berupa website kecil dengan jumlah halaman terbatas, ya. Terus kemudian ada informatif, memberikan informasi kepada pengunjung. Sudah, itu untuk jenis websitenya. Nah, jenis website yang kita buat itu apa ya? Nanti informatif sih kemungkinan. Dia halamannya satu aja teman-teman. Nah, teman-teman tinggal masukkan link sudah selesai. Oke. Nah, ini ada contohnya, contoh Microsoft Ads and Culture dari Google. Sama ini. Terlihat ya teman-teman ya, tampilan Adobe-nya ya. Nah, ini kita lihat My Creative Type, ini dari Adobe. Dari Adobe. Gitu, ya. Kalau kita buka, nah ini website utama Adobe. Website utamanya ya seperti ini. Di dalamnya banyak ini ya, isinya banyak ini ya, pengetahuan terkait produknya, ada Adobe Illustrator dan yang lainnya. Tapi ini juga punyanya Adobe, di sini ada logonya. Nah, kenapa? Karena dia gunakan untuk campaign itu tadi. Dia gunakan untuk campaign. Jadi udah ini di luar website utama. Dan ini kita lihat di alamatnya, ini pakainya ya alamat lain gitu kan. Nggak ada Adobe-nya di situ, My Creative Time. Ini interaktif, salah satu bentuk Microsoft yang apa tadi, ini ya ada di sini interaktif. Jadi ada interaksi pengunjung dan membangun brand awareness bahwa apa namanya, Adobe dia ingin mencoba untuk membangun brand bahwa untuk membuat konten kreativitas itu ya bisanya pakai Adobe itu. Jadi Adobe itu tahu kebutuhan-kebutuhan customer-nya, tahu kebutuhan-kebutuhan penggunanya. Gitu. Kita coba, what fuels your creativity? Apa sih yang memenuhi kreativitasmu? Apakah action atau contemplation? Misalkan contemplation. Nah, nanti dia akan menunjukkan gambar seperti ini. Oke, uh, senjata utama kamu itu apa? Optimisme apa? Resilience, optimism. Jadi seperti ini, jadi ini interaktif gitu kan. Hanya cuman untuk main-main aja ya, iya, iya untuk main-main aja. Tapi di situ dia mencoba untuk membangun brand awareness bahwa kreativitas itu ya Adobe, nggak ada yang lain. Nah, saya apa ya? Teman-teman mungkin sekarang sering melihat iklan yang masif oleh Canva. Canva itu apa? Design for you. Wah, itu mudah banget, design for you. Jadi udah ada desain buat kamu, kamu nggak perlu repot-repot lagi buat desain dari scratch dari awal. Kamu harus, ya udah ada di situ, kamu tinggal pakai. Nah itu Canva itu campaignnya bagus banget. Ya enak gitu kan, desain pakai Canva udah ada di situ. Kita bisa ada rekomendasi tampilan-tampilan desain yang kita pengen seperti apa, dan itu banyak banget. Gitu. Kalau Adobe ini kreativitas gitu ya, dia mungkin apa namanya segmennya itu memang beda mungkin ya. Tapi kalau uh, Canva dia coba untuk meraih semua segmen dalam arti orang meraih customer yang dia itu buta terkait uh, desain grafis, nah, gitu. Jadi semua orang bisa desain. Ini salah satu contoh untuk yang dari Adobe. Kemudian ada Google Arts di sini. Ini punya Google, ini punya Google Arts and Culture and Google.com. Nah, ini ya hanya tour saja, cuman menampilkan ini aja. Tapi santai, santai aja teman-teman, teman-teman nggak akan membuat apa website yang seperti itu. Teman-teman nanti akan membuat atau membangun sebuah biolink. Biolink ini gampang, gampang banget.
Microset Mailing adalah sebuah halaman web sederhana yang berfungsi sebagai landing page untuk menampung berbagai tautan atau link penting dalam satu tempat. Biasanya digunakan di profil media sosial seperti IG, TikTok, Twitter, dan yang lain sebagainya. Ya, biar dia itu di satu halaman itu ada beberapa link yang bisa teman-teman gunakan di situ. Nah, kita coba. Nah, contohnya kayak gini. Saya yakin teman-teman sering banget, sudah sering melihat akun Instagram, kemudian di situ ada di bio-nya ya, ada mungkin captionnya, bentar, mohon maaf teman-teman, tunggu sebentar. Ada bio-nya di situ, kemudian di bawahnya bio itu ada link-nya. Nah, seringnya itu mereka menggunakan link tree. Ada link tree, kalau kita lihat yang ini, yang sebelahnya Dominesia itu pakai s.id Dominesia. Nah, kalau diklik itu tampilannya kayak gimana sih? Nah, tampilannya kayak gini. Itu dari Bank Mandiri dia juga pakai. Kita nanti coba buka ya, kita coba cek kira-kira tampilannya itu di Bank Mandiri seperti apa. Nah, nanti teman-teman membuat microsite seperti ini berdasarkan produknya. Berdasarkan produknya. Jadi ada logo Bank Mandiri, ada akun Instagram atau mungkin title atau mungkin nama brandnya, kemudian ada deskripsinya. Setelah itu ada di sini ada apa ya kalau bisa bilang, sorry, akun-akun sosial medianya ya. Ada akun sosial medianya di situ. Nah, kemudian yang ini apa? Ini ada ini juga, ada ini juga. Ada ini juga. Ini bisa jadi mereka itu campaign dari perusahaan tersebut, kampanyenya. Jadi misalkan di sini download Click and Clean promo, ya itu promonya. Ini ada chat WhatsApp, jadi kalau mau order, nah, jadi kayak gitu. Oke, ini ada Antam. Coba sekarang saya mau buka satu-satu. Nah, oke, di sini ada ini ya microsite-nya ya. Oh, dia bisa nampilin dari YouTube juga salah satu akun itu dia bisa. Terus kemudian ini ada promonya. Nanti begitu dia klik dia akan landing page-nya itu akan masuk ke halaman website. Ya. Oh, mana tadi? Oh ini. Oke, ya ini promo-promonya ada di sini. Nah, makanya ini kemarin teman-teman membuat apa namanya banner. Teman-teman sudah membuat banner untuk apa CTA. Nah, itu nanti bisa ditampilkan ke link tree-nya. Jadi kayak contohnya yang ini tadi ya. Ya, nanti banner-bannernya itu bisa di sini. Nah, jadi nanti setiap gambar itu diklik, dia bisa masuk ke landing page-nya. Misalkan teman-teman membuat di sini our product. Di sini tulisannya our product, nanti ketika diklik masuk ke halaman yang tadi. Oke, itu untuk contohnya. Ini juga ada click and clean. Ini sosial medianya ada di sini. Terus kemudian pakai kode ini dapatkan klik wallet hingga 200.000. Nah, ini salah satu bentuk CTA juga. Nah, makanya kalau kita lihat teman-teman, semua itu perusahaan, semua brand itu ya pakai CTA untuk, ya itu tadi dia mengonversi viewer, penonton ya supaya itu dia tergerak untuk, wah ini lumayan nih dapat 200.000 ya, coba pakai kode ini. Kayak gitu. Makanya semua di sini ada CTA-nya. Nah, CTA itu apa ya? Penting seperti yang kita pelajari kemarin. Karena CTA adalah kunci. Nah, itu. Nah, terus kemudian ini kalau tadi kita sudah
melihat contohnya, ini ada apa namanya Bank Mandiri, terus kemudian ada Click and Clean dan Antam. Terus sekarang BioLink Builder. Nah, teman-teman membuatnya pakai apa? Di sini ada banyak pilihan. Jadi teman-teman bisa membuat menggunakan link tree, bisa menggunakan link ID. Nah, link ID ini bisa dipakai untuk jualan juga ya teman-teman ya. Bisa dipakai untuk check out. Rata-rata kalau teman-teman coba main apa ya Instagram ada sih. Tapi kayaknya lagi gencar di thread thread punya Instagram itu. Jadi ada orang-orang yang jualan, makanya digital marketing itu misalkan teman-teman bingung produknya apa Pak? Ya produk macam-macam gitu. Sekarang banyak yang jualan apa? Teman-teman tahu nggak? Banyak yang jualan e-book. Dia jualan e-book, cara sukses, cara apa. Nah, itu banyak banget itu. Di Instagram, di mana, di thread, atau di Twitter. Nah, itu banyak banget yang jualan kayak gitu. Misalkan, resign dari PNS, atau resign dari bank, atau apa gitu. Terus kemudian ketika dia apa di captionnya itu komen mau jika ingin dapatkan bukunya. Nah, kemudian saat kita klik apa komentar, kita tuliskan mau, dan dia akan mengirimkan link. Nah, begitu kita klik linknya, dia akan menuju ke link ID ini, dan teman-teman diharuskan untuk membeli kalau mau dapat e-booknya. Nah, itu pakai link ID. Kemudian ada tab link, SID, hailing.me, linkme, dan Canva. Canva juga bisa, bisa, Pak. Makanya Canva itu se powerful itu ya teman-teman ya sampai bikin apa desainnya aja macam-macam, desain Instagram, desain website itu bisa, bahkan bikin microsite building juga bisa. Nah, ini saya coba setelah ini harusnya ada tutorial tapi saya lupa ya untuk saya pakai SID aja deh. Nah, ini salah satu websitenya teman-teman ya. shome.s.id. Nah, ini digunakan untuk teman-teman membuat microsite building. Contohnya di mana ya? Saya lupa contohnya. Nah, ini contohnya ada banyak banget. Ini ada Merdeka Belajar, ada Pemkot Bogor, ada ini. Oh, ada PSI. Nah, kita coba yang lainnya. Ya, bentuknya kayak gini, teman-teman. BioLink. Oke, sekarang saya coba untuk register terlebih dahulu. Oh, kayaknya belum pernah register. Ya, ini untuk halaman awal dari SID. Wah, ini dulu saya buka belum banyak iklannya, sekarang udah banyak ya. Bangun identitas digital. Nah, ini ads. Saya kurang tahu ini ads dari mana. Nah, ini salah satu bentuk banner ya. Bawahnya. Ini juga ada untuk di sini. Nah, ini bisa milih tipe microsite-nya itu untuk apa. Apakah untuk personal branding, event, online shop, ya ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sekali lagi, untuk microsite ini free, tapi mereka menyediakan yang berbayar. Nah, biasanya yang berbayar itu untuk fitur analytical fiturnya itu ada, misalkan kayak apa ya, nanti dia itu gambar yang sudah teman-teman buat itu diklik berapa kali itu ada fitur analisisnya. Oke.